Halo Pak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, terserah. Kali ini kita ada 2 jam ya, ini satu merek, satu jenis, ini yaitu Rado Silver Horse dan Green Horse. Rado itu mulai muncul pada tahun kira-kira 1953, 1954 sekitar itu. Pada saat itu Rado itu bisa dikategorikan sebagai jam kategori menengah ke atas. Fokus risetnya pada material jam. Nah, mereka itu walaupun membuat parts movement, tapi mereka tidak fokus pada riset movement gitu. Era-era itu ya tahun 50-an akhir, 60-an awal, Rado itu terkenal dengan jam yang tahan gores. Pada jam-jam Rado yang pernah saya dapat, hampir semuanya ya mesinnya itu menggunakan mesin dari third party, entah itu ATA, AS atau yang lainnya ya, Velsa. Tentunya sih movement itu beda ya finishingnya dari jam-jam lain gitu. Finishing jam Rado itu tuh bener-bener bagus kalau menurut saya, entah warnanya kuning atau silver gitu. Kalau kuning kan kemungkinan tuh gold plated, nah kalau silver itu ya biasa rhodium gitu ya. Pada saat tahun 60-an itu merupakan masa jayanya Rado karena mereka meluncurkan seri Diastar pada tahun 1962 yang menggunakan material keramik, sapphire dan tungsten sebagai material casing. Jadi jam Rado itu tahan gores. Nah ini mereka itu berbeda dari jam-jam lain ya. Pada saat itu belum ada yang memakai material yang tahan gores seperti ini. Jadi Rado bisa dibilang ahead of the game gitu, menggunakan material-material yang tahan gores. Subbrand Rado Horse ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 dengan subbrand Golden Horse. Casing yang digunakan Golden Horse itu menggunakan teknologi bayonet waterproof case. Waterproof case itu bayonet itu yang model cashbacknya itu hanya lock gitu loh, cuman plug gitu, jadi bukan ulir gitu. Golden Horse cukup terkenal pada zaman itu dan bisa dinilai berhasil di pasaran, cukup sukses lah di pasaran Asia. Setelah 1957 meluncurkan Golden Horse, Rado meluncurkan seri Green Horse di tahun berikutnya yaitu 1958. Lalu untuk keluarga Horse sendiri sampai saat ini kenal 4 model ya. Sebenarnya kalau referensi sih ada banyak sih, tapi kalau saya pernah dapat hanya 4, yaitu Golden Horse, Silver Horse, Purple Horse, dan Green Horse. Ini yang di hadapan kita ini Silver Horse dan Green Horse. Dulu saya pernah dapat Golden Horse dan pernah dapat Purple Horse. Kalau dari referensi ada Sapphire Horse. Nah, tapi saya nggak paham itu kayak apa bentuknya. Lalu apa sih bedanya Silver Horse, Green Horse, Golden Horse, Purple Horse? Kalau berdasarkan referensi saya sih katanya nih konon itu dibuat hanya sebagai marketing gimmick. Sebenarnya gini ya, itu jam antara jam Purple Horse, Golden Horse, Silver Horse, Green Horse, kalau saya lihat-lihat itu nggak ada bedanya gitu. Maksudnya kualitasnya sama-sama bagus, lalu casing materialnya juga sama. Tapi kalau dilihat beberapa tipe ada beda jewel, beda movement. Tujuannya dibuat seperti itu kalau berdasarkan referensi saya itu ya supaya mereka beli semua. Jadi misalnya udah dapat Silver Horse nih, terus besoknya beli Golden Horse, terus besoknya lagi beli Green Horse, terus besoknya lagi Purple Horse. Sama sih kayak jam Seiko yang baru-baru ini. Ngapain sih dibuat ada turtle, ada samurai, ada monster, ada apalagi itu mini turtle gitu kan, padahal materialnya sama, mesinnya juga movementnya sama gitu kan, bahannya sama gitu, hanya beda bentuk. Nah kira-kira sama lah seperti jam yang ini ya, Silver Horse, Green Horse gitu sama. Lalu bagaimana dong membedakan mana sih horse yang bagus, apakah Silver Horse, Green Horse, Purple Horse, Golden Horse gitu ya. Kalau menurut saya sih dilihat aja dari movementnya, 1, 2 dari jumlah jewelnya gitu. Ada yang 25 jewel, ada yang 30 jewel, ada 40 jewel, itu menurut saya pengaruh banget sih. Terus yang kedua itu finishing movement, dilihat materialnya, finishing casingnya gitu. Kalau menurut saya semakin tinggi jewelnya sih kualitasnya semakin bagus, finishingnya semakin bagus ya, berarti grade-nya lebih tinggi di atas itu gitu. Nah ini 2 contoh Silver Horse dan Green Horse, mari kita coba bandingkan. Untuk yang pertama ini adalah Rado Silver Horse. Ini Rado Silver Horse ini menurut saya on par dengan Golden Horse.
dengan tema warna semua silver ya. Kalau golden itu ada gild-gildnya, kalau ini semua silver. Lalu bisa dilihat ini bentuknya cukup unik dengan bentuk case toneo seperti mirip-mirip cushion shape lah. Jam ini menggunakan ETA 2472, ini sekitar tahun 70-an awal ya. Indeksnya menggunakan finishing seperti diamond cut gini kan. Jarumnya menggunakan button shape. Lalu tulisan Silver Horse ini terlihat jelas dengan lambang jangkarnya di sebelah kiri atau jam 9 ya, rada unik nih. Lalu tanggalnya, harinya menggunakan warna merah. Ini materialnya stainless steel, lalu menggunakan rantai folded dengan banyak sekali link. Finishingnya brush case, jadi nggak begitu bling-bling. Overall sih materialnya bagus ya, hanya rantainya ini yang nggak begitu nyaman menurut saya. Di backcase-nya ada Rado water seal dengan tulisan Silver Horse. Ini lambangnya tiga kuda laut ya, bukan yang model big logo dengan 2 kuda laut. Ini menggunakan backcase ulir, bukan backcase bayonet kayak Golden Horse tipe awal. Kita lihat mesinnya itu pakai yang kuning gini ya. Ini finishingnya cukup bagus. Ini ada ulir-ulirnya gini finishingnya, jadi kita tahu tuh refleksi cahayanya seperti apa. Ini kayak tornado gitu ya. Ini kaliber 2472. Kalau dari referensi sih kita bisa membedakan ya, ini Rado dari era tahun berapa, ini dari backcase-nya. Kalau ini tahun 70-an. Lalu kita coba lihat yang ini ya. Ini backcase menggunakan backcase yang seperti ini. Ini ada gambar jangkar dan 2 kuda laut. Ini kuda lautnya kayaknya beda ya. Ini ada tulisan 11654 untuk kode referensi. Ini juga menggunakan backcase ulir, jadi bukan bayonet. Bisa kita lihat ini finishing movementnya. Kalau yang ini menggunakan 2770 kalibernya, ETA 2770. Ini bisa kita lihat refleksinya, ini ada finishing kayak tornado gitu. Terus ini ada menggunakan parley. Ini kalau saya lihat referensi yang ini tuh dari awal tahun 70-an. Bisa kita lihat finishingnya bagus sekali, keduanya juga bagus. Kalau kita bandingkan seperti ini ya, menurut saya cukup bagus sih memang. Ini on par ya, jadi nggak ada yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kalau menurut saya nih dari finishing mesin ini udah sama-sama bagus. Lalu kenapa kedua harga ini beda? Mari kita coba lihat lagi. Nah ini kalau secara kualitas movement ini sama ya, nggak ada bedanya. Kembali lagi ke kolektor karena bentuknya satu sangat timeless, yang satunya lagi agak weird ya bentuk desainnya. Ini yang menurut saya itu bentuknya weird, ini yang menurut saya desainnya timeless. Mari kita coba bahas yang ini nih. Ini adalah Rado Green Horse dengan plat yang unik. Ini saya dapat sudah seperti ini ya platnya ya. Ini bukan red dial atau apa, ini juga ada referensi lain. Maksudnya bukan warna yang sama tapi warna yang berbeda, warna hijau dan biru. Ini tahun produksi tahun 70-an. Pertama kali di issue itu 1958, lalu sampai tahun 70-an. Berarti cukup long standing ya, untuk horse itu cukup banyak produksinya. Hanya beda tipe, beda kaliber dan lain sebagainya. Kalau ini menurut saya ini benar-benar bagus sih. Dengan plat yang warna gradasi seperti ini tuh jarang sekali ya. Biasanya kan sunburst. Jam ini tuh menggunakan casing yang desainnya timeless, yaitu bentuknya seperti ini nih. Ini desainnya banyak ya, kayak Omega Seamaster 565 dengan referensi 166010. Ini bentuknya juga dari ujung sini lurus ke sini, langsung lurus ke sini. Ini modelnya kayak mirip-mirip kayak Rolex, apa itu Rolex Explorer ya, Explorer. Atau ini deh oyster case. Nah, oyster case pada tahun segituan kan juga bentuknya seperti ini nih modelnya. Nah, ini jangkar pada arah 12. Ini warnanya sebenarnya merah marun dengan gradasi ke hitam ya. Jarum menggunakan desain baton dengan 2 warna. Ini tanpa tanggal. Nah ini tanpa tanggal ini menurut beberapa orang ini agak unusual ya, atau jarang dijumpai. Bisa kita lihat juga kalau Anda menuju ke situs vintagerado.de, di situ di list banyak sekali tipe, mungkin ada 100-an tipe jam Rado mulai dari awal tahun 50-an sampai 70-an, dan dari sekian banyak ratusan model yang di list oleh vintagerado.de itu yang tanpa tanggal hanya beberapa tipe.
terutama yang manual winding ya. Kalau manual winding memang biasanya untuk brush dan nggak ada tanggal. Biasanya kalau yang tanpa tanggal juga itu untuk kronometer, yang rado kronometer itu juga jarang juga sih rado kronometer. Lalu model rantai ini seperti gaya Freres ya, menggunakan H-link. Kalau dipakai nyaman ya, ini foldednya juga rapi. Kalau dipakai nyaman, tapi di sini ini rawan ada kotoran-kotoran. Handlingnya nggak ada kodenya. Ini rantainya ada lambang seahorse. Ini di balik klep sini ada tulisan rado dan stainless steel. Ini tidak ada kodenya ya. Ini finishingnya itu unik, nggak ada tandingannya sih, bukan kayak sunburst gitu. Untuk finishing casingnya sendiri, ini yang di atas ini polish, yang di samping ini brush ya, linen brush. Ukuran diameter jam ini 35 mm. Menurut saya cukup bagus banget kalau dipakai buat dress watch atau casual ya. Kalau menurut saya ini pas banget di tangan saya. Saya seneng memakai jam ukuran segini ini karena kalau dipakai tidak mengganggu aktivitas. Kira-kira 2 jam ini sama lah ya sebenarnya, tapi memang yang ini unik banget sih. Oke, segitu saja dulu review dari kami. Ini jam rado. Kalau misalnya seneng rado ya silahkan dipilih antara Diastar, lalu horse seperti ini, lalu ada juga yang kronometer, lalu ada juga yang day and night, yang yin yang itu dialnya. Menurut saya jam rado juga cukup bagus, walaupun beberapa model sangat jarang di pasaran seperti Captain Cook Mark I itu jam diver yang sangat bagus menurut saya. Kalau jam yang lebih casual itu disarankan mencari yang horse karena desainnya yang bagus dan juga terkenal waterproof. Jadi kalau zaman sekarang masih bisa lah kita pakai silikon untuk meningkatkan kemampuan waterproofnya. Sekian dari kami, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.